Suasana pagi hari di sebuah kampung dua ibu ini sedang beradu gengsi. Bu Parti yang tak mau kalah saing, nekat mau kurban sapi demi menjatuhkan Bu Menik. Kesombongan ini justru akan menjadi bumerang baginya. Ayo ibu-ibu, tempenya mumpung masih anget dan sayurannya segar-segar nih. Kang Jamal, saya beli tempe 10 sama ayam 3 ekor. Besok saya mau kurban kambing 5 ekor. Alhamdulillah, rezeki suami saya lagi banyak. Waduh Bu Menik, itu mau kurban apa mau buka peternakan di masjid? Itu cuman ibadah, Bu. Daripada uang habis sia-sia, mending buat bekal di akhirat nanti. Halah, kambing 5 ekor aja pamer, itu mah gak ada apa-apanya. Lihat ya Bu, besok halaman rumahku bakal penuh sama sapi. Wah, apa benar Bu Parti mau kurban sapi yang harganya puluhan juta itu? Ya dong, bukan sapi kurus yang kena angin langsung ambruk itu. Bobot sapiku tuh segede gajah. Lihat aja ya Bu Menik. Kambingmu besok bakal kelihatan kayak kucing di sebelah sapiku. Loh, memangnya uangnya ada? Bukannya Pak Warno baru kena PHK ya, Bu? Bu Menik, dengerin aku ya. Jangan bawa-bawa suami saya ya. Harta saya itu banyak. Tinggal mencet doang langsung cair. Pokoknya besok satu kampung harus lihat siapa yang paling kaya di kampung ini. Sudah, jangan bertengkar ibu-ibu. Jadi nggak nih beli sawinya? Kang Jamal, nggak level saya makan sawi. Besok saya mau makan rawon sapi. Walah, gayanya sombong banget. Sore hari di rumah Bu Parti terasa tenang. Langit mulai berwarna jingga. Di dalam rumah, seorang pegawai bank duduk berhadapan dengannya, menawarkan pinjaman dengan senyum meyakinkan. Bu Parti mengangguk-angguk. Pikirannya melayang pada keinginannya membeli sapi kurban yang besar bukan semata ibadah, tapi agar tak kalah gengsi dari tetangga. Di tengah hembusan angin sore, keputusan itu terasa ringan diucap. Namun diam-diam menyimpan beban yang belum ia sadari. Ini ya Bu, pinjamannya bisa cair 50 juta tunai. Syaratnya gampang tapi bunganya harian. Kalau ibu sama bapak telat, atasan saya yang turun tangan ke sini. Jangan Bu, itu kan bunganya mencekik. Terus kita bayar pakai apa? Aku kan belum dapat pekerjaan baru. Halah, diam kamu. Terus mukaku ditaruh di mana kalau besok nggak ada sapi di sini? Apa nggak malu dibilang miskin sama Bu Menik? Jadi gimana ini Bu? Jadi pinjam apa enggak? Iya, tak pinjam uang itu aja aku. Masalah bayar itu gampang. Anakku yang kerja di Kalimantan pasti kirim bonus gede minggu depan. Uang sudah tak kasihkan ke ibu ya. Sampai bertemu Idul Adha dan semoga sapinya berkah ya. Aduh, perasaanku kok nggak enak banget ya. Ini sama saja kita nyari penyakit Bu. Yang penting besok sapi jumbonya datang. Tetangga semua pasti melongo lihatnya. Saya pengen buktikan ke Bu Menik kalau sapiku bener-bener gede segede gajah. Beberapa hari kemudian, pagi di rumah Bu Parti terasa lebih ramai dari biasanya. Seekor sapi besar datang, membuat tetangga berdatangan dan saling berbisik kagum. Dari kejauhan, Bu Parti tampak berdiri dengan bangga, seolah ingin menunjukkan bahwa sapinya yang paling besar. Namun di balik itu, ada cerita yang tak terlihat. Ia rela mengambil hutang bank yang menumpuk, hanya demi terlihat mewah dan tidak kalah gengsi di hadapan para tetangganya. Permisi Bu, ini pesanan sapinya yang mahal sudah sampai ya. Terus ini mau ditaruh di mana? Walah, sudah datang ya. Taruh di depan rumahku aja Bang. Biar semua orang yang lewat bisa lihat sapiku yang paling semok ini. Waduh, beneran sapi limosin ini. Sapinya beneran gede banget, segede gajah. Ini harganya pasti bisa buat beli motor 2 ya. Alah, cuman segini kok dibilang gede. Ini mah kecil bagiku. Gimana Bu Menik? Kambing-kambingmu sudah dikasih makan belum? Takutnya nanti kambingmu ambruk lihat sapiku. Iya Bu, gede kok sapinya. Mantap lah. Semoga berkah ya Bu. Iyalah, Bu Menik iri kan sama saya. Gara-gara saya kurban sapi.
Bapak sini, sapinya sudah sampai nih. Kasih minum sapinya pakai air galon biar kelihatan makin mewah. Kok air galon toh, Bu? Jangan aneh-aneh kamu, Bu. Udah dim, kamu jangan bikin malu di depan warga. Pokoknya hari ini aku ratunya di kampung ini. Wah, mantap Bu Parti. Besok pas kurban pasti paling rame nih. Besok lihat saja. Rawon daging sapiku bakal paling empuk sekecamatan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malam takbir Idul Adha bergema di kampung itu. Suara takbir bersahutan, lampu-lampu rumah menyala hangat, dan warga sibuk menyambut hari raya dengan penuh sukacita. Namun, di balik pintu rumah sederhana Bu Parti, suasana justru terasa mencekam. Ketukan keras memecah keheningan. Seorang pegawai bank berdiri di depan pintu. Wajahnya tegas, tanpa senyum. Ia datang menagih utang yang sudah jatuh tempoang yang dipakai Bu Parti untuk membeli sapi kurban. Malam yang seharusnya penuh keberkahan berubah menjadi malam penuh tekanan. Antara menjaga gengsi di hadapan tetangga atau menghadapi kenyataan pahit yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Bu Parti keluar, jangan pura-pura nggak tahu ya. Mana setoran awal yang dijanjikan? Aduh, Pak, itu si Wawan sama si Iwan datang. Cepetan matiin lampu rumah. Tuh kan apa aku bilang, malam takbiran bukannya ibadah malah didatengin pegawai bank. Ayo cepet keluar. Aku tahu kamu ada di dalam. Daripada aku teriak lebih kenceng biar tetanggamu pada dengar. Mas, tolong jangan kencang-kencang dong bicaranya. Malu saya sama tetangga. Besok ya habis kurban saya bayar. Anak saya besok pagi transfer kok. Alah, alasan. Pokoknya besok siang pas sapi kamu mau dipotong uangnya harus ada ya. Kalau nggak sapinya bakal saya bawa di depan orang banyak. Waduh, jangan Mas. Bisa mati berdiri aku kalau sapinya ditarik. Tolonglah kasih waktu dikit lagi. Nggak ada nego ya. Pilih bayar atau tanggung malu besok siang. Ayo bro, kita cabut. Wis tamat riwayat kita, Bu. Besok kita bukan makan rawon, tapi makan hinaan warga. Hari kemenangan Idul Adha yang seharusnya dipenuhi rasa syukur justru terasa mencekam bagi Bu Parti. Di tengah gema takbir dan senyum para tetangga yang bersiap berkurban, hatinya dipenuhi ketakutan. Bayangan ancaman dari pihak bank terus menghantui. Jika hutangnya tak segera dibayar, sapi yang dibelinya akan disita. Bahkan ia akan dipermalukan di hadapan orang-orang sekitar. Masya Allah, Bu Parti. Ini sapinya gagah sekali. Paling besar di antara yang lain. Pasti ikhlas banget ini kurbannya. Iya Pak Ustadz. Namanya juga ibadah harus yang terbaik. Hehehe. Kok panik gitu mukanya Bu Parti? Tadi pas sholat id kok kayak ketakutan gitu mukanya. Enggak kok Bu Menik. Mungkin perasaan Bu Menik aja. Bu, itu di bawah pohon mangga si Wawan sama Iwan sudah nungguin. Aduh, cepat kamu halangin mereka. Kasih tahu anak kita masih di ATM sebentar lagi ditransfer. Aduh, nggak berani aku, Bu. Takut soalnya wajahnya mengerikan. Ayo, tugas jagalnya sudah siap. Sapi Bu Parti kita potong pertama ya. Tunggu dulu Pak Ustadz. Sapinya lagi kurang enak badan, kasihan kalau dipotong sekarang. Bukannya sapinya kelihatan sehat ya? Ada-ada aja sapi sehat dibilang gak sehat. Ayo, bismillah. Dipegang talinya yang kencang, kita robohkan sapinya sekarang. Stop! Jangan ada yang potong ini sapi. Astagfirullah, ada apa ini? Ini area ibadah, jangan bikin keributan, Mas. Bukan begitu Pak Ustadz. Ini sapi belum lunas. Bu Parti ini pinjam uang 50 juta untuk beli sapi. Tapi setorannya udah jatuh tempo nggak dibayar. Loh, jadi sapi jumbo ini hasil utang bank? Pantesan gayanya selangin.
Ternyata sapinya pakai uang utangan toh. Malu-maluin aja itu Bu Parti. Aduh, jangan sekarang dong nagihnya. Malu-maluin dilihat warga. Kemarin pas tanda tangan gak malu. Sekarang kok jadi malu. Sekarang ibu pilih, sapinya aku angkut lagi ke truk atau bayar sekarang uang 65 juta sama bunganya. Apa betul Bu Parti, ibu kurban itu harus dari uang halal, bukan dari jeratan utang bank? Iya benar Pak Ustadz. Udah bro, langsung aja kita angkut sapinya. Walah beneran ditarik bang nih. Padahal aku sudah nyiapin wadah buat rawon daging sapinya. Ternyata cuma dapat tontonan gratis. Makanya kalau nggak punya, jangan dipaksain. Kalau sudah gini malu sendiri kan dengan kesombonganmu. Sapi yang dulu dibanggakan Bu Parti, kini ditarik pergi oleh pegawai bank di hadapan mata tetangga. Tatapan orang-orang sekitar terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan itu sendiri. Hatinya remuk, bukan hanya karena sapinya pergi, tapi karena semua harta yang ia kumpulkan perlahan habis untuk menutup bunga hutang yang tak kunjung lunas. Kini, yang tersisa hanyalah penyesalan. Gengsi yang dulu ia kejar mati-matian justru berubah menjadi beban yang menindih hidupnya. Bu Parti hanya bisa terduduk lemah, menyadari bahwa keinginan untuk terlihat mampu telah menyeretnya pada kenyataan pahit, hutang yang menumpuk, dan hidup yang semakin sempit. Sekarang si Menik pasti menertawakan kita sambil makan sate kambing. Ya itu resikonya, Bu. Kan aku sudah bilang kurban itu cari pahala bukan cari panggung. Apalagi sekarang sapinya sudah disita. Pasti malunya sampai ke ubun-ubun.